Ada satu pujian akan memberkati saudara dan saya, bahwa hidup ini benar-benar anugerah dari Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi semua oleh karena kasih karunia dari Yesus. Bukan karena kebaikan, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita, bila engkau dipakainya. Shalom, puji Tuhan, kembali dengan saya Pastor Imam Darmawan, kita kembali dalam Saturday Morning Prayer, dan saya akan membawakan suatu firman yang akan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih tangan-tangan kuat memperoleh kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami saat ini, semua karena kemurahan campur terima kasih-Mu Tuhan. Tuhan, ini akan hati kami Tuhan, kami rindu untuk mulai memuji nama-Mu, kami rindu mendengarkan firman, dan kami percaya Tuhan, firman yang kuat akan mengalami sia-sia, tapi firman itu akan memberikan kami semua, akan memberikan kami kekuatan, akan memberikan kami jalan pelita bagi setiap langkah kami. Tuhan, berapi hamba-Mu, beri kuasa kekuatan-Mu juga kepada setiap jemaat terkasih yang mendengar Tuhan, mereka mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari firman yang kami sampaikan ini. Kiranya apa yang kami sampaikan berasal dari isi hati-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi sahabat terkasih. Kita akan membaru dengan firman Tuhan dalam Saturday Morning Prayer ini. Ya, kita buka Alkitab kita, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Masalah menjadi bagian dari kehidupan manusia, dan manusia tidak pernah lepas dari apa yang namanya masalah, kesukaran, dan penderitaan. Orang kota, orang desa, ya, orang berada, orang berkecukupan, orang tidak berpunya, orang-orang yang sudah berkeluarga ataupun orang yang berkeluarga, bahkan orang percaya dan orang percaya tidak akan lepas dari namanya masalah, ya. Seringkali kita melihat ketika orang dihadapi dengan masalah, banyak orang yang menjadi tawar hati, banyak orang yang menyerah, dan bahkan tidak sedikit yang undur diri dari Tuhan. Tapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja, tidak selamanya penderitaan, masalah mendatangkan keburukan, tapi selalu ada berkat Tuhan di balik penderitaan. Firman Tuhan yang disampaikan dalam Saturday Morning Prayer ini adalah berkat di balik derita. Ada beberapa berkat, ada beberapa kuasa Tuhan yang bekerja di balik penderitaan itu. Yang pertama, ya, bahwa penderitaan yang kita alami itu ya untuk mengingatkan kita. Masalah penderitaan itu berasal dari 3 faktor. Yang pertama dari iblis, kedua dari manusia sendiri, ketiga Tuhan izinkan.
berkat di balik penderitaan. Ketika kita mengalami kesukaran, kesulitan, masalah dan penderitaan, ya, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang terbatas, bahwa kita ini adalah orang-orang yang tak berdaya, bahwa Tuhan ingin mengingatkan kita, ya, bahwa kita ini orang-orang yang tidak ada apa-apanya dan kita butuh Tuhan. Jadi masalah-masalah yang terjadi pada kita yang pertama itu adalah untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita bahwa kita perlu Tuhan dan bahwa kita ini adalah perlu apa yang namanya pertobatan. Jadi masalah-masalah yang kita alami ini pertama, ya, untuk mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang tak berdaya dan kita butuh Tuhan. Dan kita butuh namanya pertobatan. Jadi kalau saat ini kita mengalami kesukaran, penderitaan, masalah, ya, itu adalah jalan Tuhan untuk mengingatkan kita agar kita bertobat dan kita perlu Tuhan. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, jika Tuhan menghajar kita melalui kesukaran dan penderitaan, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Justru sebaliknya, Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi. Dan Tuhan ingin kita berbalik kepada jalan yang benar. Tuhan tidak ingin kita terperosok lebih dalam. Tuhan mengasihi kita dengan apa? Dengan penderitaan. Supaya apa? Supaya kita sadar untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi. Bahwa kita ini anak-anak yang perlu namanya pertobatan. Ya. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Maka jemaat terkasih, mungkin saat ini sedang mengalami penderitaan, kesukaran. Itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk mengingatkan kita, bertobatlah. Ya. Kita orang yang tidak mampu, kita orang yang tidak berdaya, kita orang yang lemah, dan kita butuh Tuhan. Ya, berkat di balik penderitaan. Yang kedua adalah untuk mendewasakan iman. Cara Tuhan untuk mendewasakan iman kita dengan apa? Dengan masalah, dengan kesulitan, dengan penderitaan. Ya, dengan penderitaan itu bisa mendewasakan iman kita dan rohani kita semakin bertumbuh. Dengan dewasa iman dan rohani kita semakin bertumbuh, ya, membuat hati kita menjadi lemah lembut, membuat kita menjadi rendah diri, membuat diri kita menjadi lebih bijaksana. Jadi masalah-masalah itu ada untuk membentuk kita. Supaya apa? Untuk mendewasakan iman kita. Kita ini dibentuk oleh Tuhan. Kita ini diproses oleh Tuhan. Bukan dengan zona nyaman, tapi dengan masalah, dengan penderitaan, dengan kesulitan. Kalau kita lihat cerita Yusuf bayangkan sejak muda itu sudah keluar dari zona nyaman. Ia dikhianati oleh saudaranya, ia menjadi budak, ia masuk dalam penjara, diproses Tuhan, dibentuk dalam Tuhan dalam penderitaan kesukaran. Tapi dalam pembentukan Tuhan itu selalu ada berkat di balik penderitaan. Sampai akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Pada saat dia melalui lulus dalam proses pembentukan Tuhan, Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya yang mengkhianatinya. Artinya apa? Ya, masalah-masalah yang dihadapi Yusuf, ya, sudah membuat Yusuf semakin dewasa secara iman, rohaninya semakin bertumbuh. Jangan selalu menyerah ketika kita menghadapi masalah, kesulitan, penderitaan. Selalu ada berkat di balik penderitaan. Selalu, ya, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Untuk memberikan kita yang terbaik, bukan menindak-bobokkan kita, bukan memanjakan kita, bukan membiarkan kita terus dari zona nyaman. Tapi Tuhan ingin mendewasakan kita. Tuhan ingin supaya rohani kita, ya, semakin dewasa. Ya, iman kita semakin bertumbuh. Itulah cara Tuhan. Ada lagi peristiwa yang kita lihat dalam hamba Tuhan yang bernama Yunus. Yunus masuk ke dalam perut ikan besar. Ya, ketika Yunus terombang-ambing kapalnya, dia seharusnya dia tenggelam
Tapi Yunus diselamatkan oleh ikan besar. Yunus masuk dalam perut ikan besar adalah salah satu cara Tuhan menyelamatkan Yunus. Maka dikirimlah ikan besar, bukan untuk menyelamatkan Yunus. Kalau tidak ada ikan besar, Yunus mungkin tenggelam di dalam gelombang lautan yang besar. Tapi kita lihat, disitulah dalam penderitaan kesukaran, diproses Tuhan untuk supaya apa? Semakin dewasa imannya, semakin rohani, semakin bertumbuh. Itulah cara Tuhan, cara yang Tuhan yang luar biasa untuk membentuk kita semua. Ya. Jadi saudara terkasih, teruslah, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, ya, jangan pernah tawar hati. Tuhan ada dan Tuhan menyertai kita. Tuhan ada di kala kita sukacita. Tuhan ada di kala kita duka cita. Tuhan ada ketika kita meneteskan air mata kita. Karena Tuhan turut bekerja pada setiap masalah persoalan yang kita alami. Berkat ketiga, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Masalah yang kita alami sebagai sarana Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah penderitaan, kesukaran dalam hidup kita, jangan pernah menyerah, jangan pernah turun, jangan pernah kita lemah, jangan kita undur kepercayaan kita kepada Tuhan, jangan kita menjauh dari Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan di balik penderitaan kesukaran kita. Keluaran 14 ayat 21-22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ketika Eksodus perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, pada satu bangsa Israel terpojok. Di depannya laut Teberau, di belakangnya tentara Mesir yang siap membunuh mereka. Tapi apa yang kita lihat? Di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Tuhan membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel berjalan di dasar laut yang kering. Luar biasa. Ada pelangi di balik hujan. Bersakit-sakitlah dulu, bersenang-senang kemudian. Ketika kita menghadapi masalah, jangan kecil hati. Jangan pernah menyerah. Tetap ada kemuliaan Tuhan. Mungkin saat ini kita menghadapi masalah yang berat, hampir tidak bisa tertahankan masalah kita. Semakin perih masalah kita akan semakin selesai. Semakin besar masalah kita, semakin besar berkat yang Tuhan sediakan pada kita. Jangan pernah menyerah, tetap bertahan, mendekatlah kepada Tuhan. Tetaplah mempunyai hatinya, mempunyai hati yang penundukan diri, kerendahan hati untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ada berkat di balik penderitaan. Berkat keempat, masalah-masalah yang kita alami ya membuat kita semakin setia dan tekun kepada Tuhan. Masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi pada kita membimbing kita untuk mendekat kepada Tuhan. Ketika kita memiliki masalah-masalah yang terjadi, introspeksi dalam diri kita. Ada apa sesuatu hal yang belum kita lakukan dan sudah kita lakukan. Ketika kita punya Tuhan izinkan masalah penderitaan pada kita, introspeksi dalam diri kita. Mungkin ada sesuatu dosa tersembunyi, untuk ada sesuatu hal yang tidak baik. Pada saat kita menghadapi masalah, ada kesempatan bagi kita untuk merenung, untuk introspeksi, dan membuat kita semakin tekun dalam berdoa, semakin bertekun dalam membaca firman, semakin kita giat untuk dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Ketika kita menghadapi masalah, mendekatlah kepada Tuhan. Rajinlah ya, untuk membaca firman Tuhan. Jadi sebagai sarana Tuhan untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, yaitu dengan masalah. Dengan masalah semakin kita tekun, semakin kita setia pada Tuhan, semakin kita mendekat pada Tuhan. Bayangkan, kalau kita selalu berada dalam zona nyaman, apa yang kita lakukan? Mungkin kita lupa untuk datang pertemuan ibadah. Mungkin kita lupa untuk memberi. Mungkin kita lupa membaca firman Tuhan. Mungkin tidak ada waktu lagi kita untuk saat teduh dengan keluarga. Ya, tapi dengan adanya masalah kesulitan membuat kita
semakin rindu untuk berdoa, untuk membaca firman, untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi, saudara kasih, ada berkat di balik penderitaan. Jangan pernah menyerah. Ya. Penderitaan-penderitaan yang kita alami ya, untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia lemah, kita adalah tak berdaya, dan kita butuh Tuhan, dan kita butuh pertobatan. Ada berkat di balik penderitaan. Yang kedua, untuk masalah-masalah itu untuk mendewasakan iman kita, supaya rohani kita semakin bertumbuh, kita bisa semakin bijaksana, semakin lemah lembut hati dan ucapan perkataan kita, semakin kita memiliki penundukan diri dan penyerahan diri kepada Tuhan. Yang ketiga ya, untuk kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi masalah penderitaan yang kita alami sebagai sarana Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Suatu saat ketika kita mendapat masalah, suatu saat kita akan bersaksi. Aku pernah mendapat masalah, tapi Tuhan tolong aku. Aku pernah mendapat masalah, tapi Tuhan menarik aku. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolongku, dan telinga tidak kurang tajam untuk mendengar semua doa-doa. Karena Tuhan yang menyertai. Dan berkat keempat adalah untuk kita setia dan tekun di dalam Tuhan. Masalah-masalah yang terjadi membuat kita setia dan tekun di dalam Tuhan. Kami tutup firman Tuhan dengan Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara kasih, tetaplah bertahan. Jangan pernah menyerah. Mendekatlah pada Tuhan. Selalu ada berkat di balik penderitaan, di balik kesulitan yang kita alami. Karena janji firman Tuhan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih tangan-tangan kuat menolong kami. Kami percaya Tuhan, firman kuat akan sia-sia, tapi firman itu akan bekerja, firman itu akan terus bertumbuh, berakar kuat di setiap hati kami dan berbuah Tuhan, semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Layakan hamba-Mu ini semua Tuhan. Apapun kesulitan masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, selalu ada jalan keluar, selalu ada berkat di balik penderitaan karena Engkau turut bekerja. Layakan kami semua ini Tuhan, menjadi anak-anak, menjadi saksi-saksi-Mu, biar apa yang kami lakukan kerjakan Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin.